Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan dari subscriber ya. Bang, apa benar karyawan YouTube itu sering bocorkan rahasia-rahasia YouTube? Ini pertanyaannya gimana ya? Agak aneh sih, tapi kritis juga. Karena kan banyak sekali yang bilang bocoran dari karyawan YouTube. Bocoran dari karyawan YouTube. Gini bro, kalau rahasia YouTube itu dibocorkan oleh karyawan, yang namanya rahasia, kira-kira dibocorin nggak? Nggak mungkin. Kalau dibocorkan oleh karyawan, artinya ya karyawannya itu bakalan dipecat. Nah, satu pertanyaan itu karyawan bener apa bukan? Kan itu pertanyaannya. Ya, masa di mana dia bekerja terus membocorkan rahasia perusahaan? Nggak mungkin. Ya, satu. Yang kedua, nggak mungkin dia akan mengencingin tempat atau priok tempat dia menanak nasi. Sudah paham ya maksudnya? Oke, itu aja dipikir. Jadi kalau ada yang berita-berita semacam itu, ya kalau YouTuber cerdas dan YouTuber pinter, nggak mungkin percaya. Yang percaya hanya YouTuber, kok goblok sih? Nggak boleh, nggak boleh bilang YouTuber goblok. Intinya semuanya harus berpikir itu secara proporsional lah ya. Berpikir itu secara proporsional. Teman-teman olah dulu kira-kira itu bener nggak itu bocoran dari karyawan YouTube. Ya, itu aja. Dan ada satu lagi pertanyaan yang cukup menggelitik, Bang. Sejak saya kenal Insan Tutor 1 bulan yang lalu, 1 bulan berarti ya, baru kenal Insan Tutor 1 bulan yang lalu. Abang selalu mengajarkan upload video dan kolaborasi video. Apa sih maksudnya? Nggak paham bang. Oke, kalau itu di video-video Insan Tutor yang awal-awal sudah kita bahas, tonton aja ya. Nggak perlu kita bahas lagi, bosen. Karena lihat mukanya Insan Tutor yang selalu nongol di berandamu itu sebenarnya sudah bosen. Cuma channelmu nggak berkembang-berkembang juga kan. Nah, jadi jangan membuat makin bosen lagi. Dan pertanyaan lanjutan, nonton full durasi bang? Ya, itu selalu ya, selalu disampaikan oleh Insan Tutor. Nonton video sama pula itu harus full durasi. Bagaimana bang kalau seandainya saya sudah nonton full durasi, sedangkan yang kita tonton tuh nonton cuma 2-3 menit? Jangan pedulikan. Ya, jangan pedulikan. Lihat saja channel mana yang lebih dulu berkembang. Channelmu yang punya kebiasaan nonton full durasi itu yang lebih berkembang. Karena channelmu terbaca oleh sistem itu channel aktif. Ya, dan gimana caranya atau bagaimana efeknya seandainya saya tonton full durasi tapi videonya saya cepetin 2 kali lipat. Artinya videonya dicepetin 2 kali lipat ya. Kalau pertanyaan yang terakhir ini dari awal saja ya mungkin agak keras jawabnya ya. Dari awal saja niatnya sudah nggak baik. Nonton full durasi tetapi dengan cara dicepetin nontonnya. Itu maunya apa? Terus buat apa? Tujuannya apa? Jawab dulu. Ya, kalau sudah kamu jawab, tujuanmu menonton full durasi tapi videonya dicepetin, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu nggak buang-buang waktu. Atau tujuannya kamu supaya bisa berkunjung lebih cepat ke yang lain. Atau tujuannya apa? Yang jelas dari pertanyaan yang terakhir ini tadi, jawabannya cuma satu. Niatnya nggak benar, dan dia masuk dalam kategori orang licik. Maunya ditonton, maunya berkembang sendiri, tapi dia tidak mau membantu sesama pemula. Lihat perkembangan channelmu, lebih berkembang mana? Channelmu yang sering nonton full durasi dengan video itu kamu cepetin, atau temenmu yang nonton videomu dengan full durasi,
tetapi dengan cara yang benar. Itu sistem, itu robot, semuanya sudah kebaca. Ya, nonton dengan full durasi tapi dicepetin. Itu apa yang mau ditonton? Apalagi dicepetin gitu. Apa yang mau ditonton? Siapa yang bisa melakukan itu? Robot juga. Kalau manusia ingin mengambil sebuah ilmu dengan menonton sebuah video, nggak mungkin dicepetin, apalagi dibisukan. Itu yang bisa melakukan kan cuma robot. Dan itu semuanya kan terdeteksi oleh sistemnya YouTube. Akhirnya kenapa? Channelmu saat komentar pun spam juga ujung-ujungnya. Dan percuma, channelmu juga bakalan terdeteksi spam. Karena melakukan tindakan-tindakan yang itu tidak sesuai dengan perilaku manusia sebenarnya. Padahal artificial intelligence itu dibuat berdasarkan perilaku manusia pada umumnya. Sekali lagi, artificial intelligence itu diciptakan itu berdasarkan perilaku manusia bukan pada umumnya. Bukan untuk segelintir orang. Belajarnya itu perilaku dari kebanyakan orang itu. Kalau misalnya nontonnya dicepetin, ya mungkin itu kasuistis. Kasuistisnya maksudnya gimana? Nonton di 2 menit mungkin normal. Setelah itu di menit berikutnya dicepetin 2 kali lipat sampai menit ketiga 1 menit. Itu masih manusia. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu dicepetin, itu bukan manusia. Apa itu bang? Setan. Kok setan? Robot. Ya, yang bisa melakukan itu hanya robot. Karena manusia itu punya telinga, punya mata. Kalau nonton video dengan volumenya di nolin, artinya kenapa? Menganggap manusia itu budak semua. Padahal kebanyakan manusia kan punya telinga. Kalaupun budak hanya 1-2 orang. Kasuistis kan? Hanya beberapa orang. Nonton dicepetin, yang ditonton apa? Manusia pengen nonton sesuatu itu yang nyaman menggunakan mata. Ya, terus itu videonya cepat 2 kali lipat. Apakah mata itu bisa menjawab? Apakah mata itu bisa menerima? Enggak. Ya, artinya itu juga goblok. Kok goblok lagi? Robot. Terus apa lagi? Ya, jangan pernah lakukan. Nonton normal saja. Kalau memang mau di skip kan sekali skip cuma 10 menit kan. 2 kali skip. Itu juga nggak masalah. Video misalnya 8 menit di skip 2 kali. Cuma kehilangan 20 detik. Itu masih manusia. Atau di skip sampai 3 kali. Itu masih manusiawi. Kenapa? Sekali skip 30 detik. Bukan 30 menit ya. 30 detik. 10 detik ya. Sekali skip 10 detik. Kalau 3 kali skip berarti 30 detik. Dari durasi 8 menit hilang 30 detik. Ataupun hilang 1 menit. Itu masih manusiawi. Atau di skip 4 kali lah. Itu masih manusiawi. Karena 4 kali kan cuma 40 detik kan, sekali skip 10 detik, atau sekali skip 20 detik, itu masih manusiawi. 8 menit, hilang 2 menit, masih manusiawi, bukan robot. Tapi kalau dari awal itu ditonton 2 kali, 2 menit setelah itu diseret, itu licik juga. Tonton 2 menit, gerakan full durasi, setelah itu setelah 2 menit, 3 menit diseret sampai habis. Habis diposting pula di tab komunitas, padahal nontonmu main seret. Kacau. Ya, jangan berperilaku seperti robot. Spam-spammu ini efek dari model-model semacam ini loh. Subscribermu hilang, jam tayangmu berkurang karena ulah-ulah model-model semacam ini. Kalau sebenarnya dari awal itu memanusiakan sesama manusia, memanusiakan YouTuber pemula, sesama pemula, aman. Kadang-kadang kan sudah dimanusiakan tapi menganggap YouTuber lain itu sebagai robot. Ya. Kita tonton, ya memang kita tonton, tapi kita cepatin. Akhirnya kenapa? Spam. Nanti setelah spam teriak-teriak ya. Cari ilmu sana, cari ilmu sini, tetap aja channelmu sudah terdeteksi spam, akhirnya hancur. Baru bingung, muntaber. Ya, paham ya? Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, selamat berpuasa, salam berkeluarga.